Jika Anda pernah bertanya pada diri sendiri, mengapa gergaji mesin diciptakan, Anda mungkin akan terkejut mengetahui bahwa itu bukan untuk memotong kayu. Gergaji mesin pertama awalnya diciptakan untuk membantu persalinan. Kedengarannya mengerikan, memang benar, kata Dr. Anthony Tizzano, dokter kandungan ginekologi di Ohio. Tizzano memiliki salah satu koleksi pribadi artefak yang berkaitan dengan ginekologi dan buku kedokteran terluas di Amerika Serikat. Semua koleksinya itu disimpan di Museum Obstetri, Ginekologi, Barang Antik Medis dan Sejarah Kesehatan Wanita Tizzano. Meskipun terkesan mengerikan, gergaji mesin medis yang ditemukan pada saat itu memainkan peran yang menyelamatkan nyawa saat melahirkan. Di sama itu, tidak ada pilihan yang lebih aman dari penggunaan gergaji mesin ini dalam kasus persalinan terhambat. Persalinan di masa lalu. Wanita telah melahirkan bayi sejak awal mula umat manusia. Namun di masa lalu, persalinan sangatlah sulit sebelum adanya kemajuan medis modern seperti antibiotik, anestesi, dan praktik kebersihan. Jika seorang wanita mengalami komplikasi saat melahirkan, hal ini dapat mengancam nyawa. Operasi Caesar jarang dilakukan karena dianggap berbahaya bagi ibu dan bayi karena tingginya risiko infeksi. Jadi, dokter terpaksa mencoba metode alternatif. Pada tahun 1770-an, dokter Prancis Jean-René Sigaud menemukan solusi yang memungkinkan untuk melahirkan bayi yang terjebak di jalan lahir. Sigaud terinspirasi oleh tulisan Severin Pineau, seorang ahli bedah Prancis di akhir tahun 1500-an. Ia menggambarkan diastasis pubis, yaitu pemisahan atau dislokasi simfisis atau sendi pubis pada wanita hamil. Ide Sigaud adalah melakukan pembedahan untuk memisahkan sendi panggul untuk membuat lubang yang lebih besar di panggul. Jika berhasil, bayi bisa melewati jalan lahir. Pada bulan Oktober 1777, Sigaud dan asistennya, Alphonse Leroy, menguji metode ini pada pasien pertama. Madame Souchot berusia 40 tahun dengan panggul yang mengecil karena rakitis yang menghalanginya untuk melahirkan melalui vagina. Dia telah kehilangan 4 bayi. Komunitas medis mengira dia tidak memiliki peluang untuk melahirkan bayi hidup tanpa operasi Caesar. Namun, operasi Caesar kemungkinan besar akan membuatnya kehilangan nyawa. Sigaud memotong pubis Souchot, berhasil melakukan apa yang disebut simfisiotomi pertama. Baik nyawa ibu maupun bayinya terselamatkan. Dan simfisiotomi segera menjadi rutinitas bagi wanita yang mengalami persalinan terhambat. 2 dokter asal Skotlandia menyempurnakan simfisiotomi. Pada tahun 1785, dokter dan dokter kandungan Skotlandia John Aitken dan James Jeffrey menyempurnakan metode simfisiotom. Mereka menggunakan alat yang kemudian dikenal sebagai gergaji fleksibel Aitken's, tulis Jennifer Walker Journey di laman How Stuff Works. Alat pemotong dirancang untuk membuat pengangkatan tulang panggul wanita menjadi lebih mudah dan memakan waktu lebih sedikit saat melahirkan. Gergaji mesin yang fleksibel juga menyebabkan lebih sedikit trauma pada jaringan di sekitarnya. Hal ini dibandingkan jika mereka menggunakan gergaji kaku dan pisau tajam yang biasanya digunakan untuk melakukan prosedur ini. Gergaji mesin fleksibel Aitken dibuat dengan rantai penghubung bergerigi halus dengan pegangan berbentuk tetesan air mata di kedua ujungnya. Salah satu pegangannya bisa dilepas sehingga dokter bisa menempelkan jarum tumpul ke ujung rantai. Para dokter menggunakan jarum untuk memandu rantai di belakang tulang pubis sebagai persiapan simfisiotomi. Dokter bedah kemudian akan menggerakkan tangannya maju mundur untuk mengamati tulang panggul. Pada tahun 1890, dokter kandungan Italia Leonardo Gigli mengembangkan apa yang kemudian dikenal sebagai gergaji kawat Gigli yang dipilin. Gergaji mesin ini fungsinya mirip dengan gergaji Aitken namun memiliki gagang berbentuk T yang lebih mudah digenggam, tambah Walker Journey. Gergaji ini juga memiliki rantai kawat bengkok dengan gigi kecil tajam yang lebih halus dan mudah diatur posisinya. Sekitar pergantian abad, simfisiotomi jarang digunakan karena prosedur medis yang lebih baik, kebersihan rumah sakit, dan anestesi umum. Perkembangan dunia medis membuat operasi Caesar menjadi lebih aman. Gergaji kawat bengkok Gigli digunakan untuk mengamputasi tulang yang sakit dan operasi pemotongan.
Saat ini, amputasi dilakukan dengan peralatan listrik modern. Namun, gergaji mesin fleksibel seperti kawat gigli masih digunakan dalam beberapa prosedur medis yang mengutamakan presisi dan kontrol. Gergaji mesin pertama versi Bernhard Heine. Pada tahun 1830, Bernhard Heine mengguncang ilmu kedokteran dan fisika dengan penemuan gergaji medis baru. Heine adalah teknisi ortopedi yang kemudian menjadi ahli bedah ortopedi. Heine merancang dan membuat banyak instrumen dan peralatannya sendiri selama bertahun-tahun. Namun tidak ada yang setenar osteotome rantai miliknya. Mirip dengan gergaji mesin modern, instrumen ini memiliki gigi kecil di bagian luar, lekukan di bagian dalam yang sesuai dengan taji pada roda penggerak. Gergaji ini juga memiliki pelat tipis seperti pisau dan roda penggerak. Gergaji diperpanjang. Osteotome Heine mempunyai engkol tangan dan dapat memotong tulang dengan relatif cepat. Hal ini dapat menyelamatkan pasien dari pukulan palu dan pahat atau guncangan gergaji amputasi biasa. Simfisiotomi masih dilakukan pada saat itu, tetapi osteotome tidak pernah digunakan untuk prosedur pembedahan ini. Menurut Tizano, operasi tersebut memerlukan pendekatan awal yang tidak mungkin dilakukan dengan gergaji mesin versi Heine. Namun, osteotomenya dapat disesuaikan, sehingga ideal untuk operasi rumit lainnya. Pelindung pada gergaji mesin dapat dikonfigurasi untuk meminimalkan area pasien yang harus dipotong. Hal ini mencegah kerusakan jaringan lunak. Jadi, memungkinkan ahli bedah melakukan prosedur bedah seperti kraniotomi tanpa merusak tulang atau merusak jaringan di sekitarnya, termasuk otak. Namun ada beberapa kelemahan pada osteotome. Osteotome adalah instrumen bedah yang mahal, sekitar $300 pada tahun 1872, dan gergaji medis standar harganya $5 saat itu. Selain itu, penggunaannya memerlukan banyak keterampilan. Sayangnya, Heine adalah salah satu dari sedikit yang menguasainya. Andreas Stihl menemukan gergaji mesin untuk menebang pohon. Butuh beberapa saat sebelum seseorang menyadari bahwa gergaji yang digunakan untuk membuka jalan lahir bisa mempermudah penebangan pohon. Beberapa penemu dan naturalis memuji John Muir karena menjadi orang pertama yang melakukan lompatan ini pada tahun 1897. Namun, penemuannya adalah mesin mekanis besar yang beratnya ratusan kilogram. Seseorang memerlukan derek untuk pengoperasiannya. Karena itu, ia gagal memperoleh kesuksesan komersial. Pada tahun 1905, penebang kayu yang berbasis di San Francisco, Samuel J. Burns, mengajukan permohonan paten untuk gergaji rantai tak berujung miliknya. Menurutnya, penemuan tersebut didasarkan pada osteotome asli Heine. Alatnya juga agak besar, memerlukan lebih dari satu pengguna, sehingga juga tidak praktis. Lebih dari satu dekade kemudian, James Hunt dari Kanada mematenkan gergaji mesin portable pertama. Namun mesin ini juga memiliki ukuran yang besar. Pada tahun 1926, mekanik Jerman Andreas Stihl mematenkan gergaji listrik pertama untuk keperluan penebangan kayu. Stihl mengikuti penemuan itu dengan versi gas 3 tahun kemudian. Namun, keduanya membutuhkan lebih dari satu orang untuk mengoperasikannya. Gergaji mesin satu orang pertama baru diproduksi pada tahun 1950-an. Hal ini membuka jalan bagi gergaji mesin modern yang digunakan hingga kini.